jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, tradisi di sekitar pribadi Elia sebagai nabi berkembang dalam aneka ragam. Tradisi seperti itu dikenal dalam lingkungan kehidupan zaman Yesus. Ada harapan bila Elia datang kembali dari pengembaraannya, maka Mesias yang diurapi Allah akan segera datang. Elia yang pernah menurunkan api untuk membakar para imam berhala pada zaman Ratu Isabel diharapkan kembali untuk menghancur luluhkan kedurhakaan dunia. Kehadiran tokoh seperti Elia memang diharapkan, tetapi itu tidak sama dengan mengharapkan tokoh itu kembali. Di zaman Yesus, tokoh yang penuh misteri itu diharapkan kembali. Tetapi yang lebih penting adalah kembalinya semangat dan jiwa seperti dianugerahkan olehmu kepada tokoh seperti Nabi Elia ini. Bapa, tradisi Elia yang hidup pada zaman Yesus membuat para muridmu bertanya-tanya, siapakah Yesus ini? Bagi para murid situasinya tidaklah terlalu jelas. Mereka tidak habis berpikir kalau Yesus putramu ini adalah sang anak manusia, lalu Elia itu siapa? Mestinya Elia sudah datang dan hadir dalam kehidupan mereka. Mereka pernah mengira Yohanes Pembaptis adalah Elia. Dengan demikian, Yohanes Pembaptis mengalami nasib yang sama dengan para nabi sebelumnya, yakni kematian karena tidak diterima. Kalau Yesus menghidupkan kembali jiwa dan semangat Elia, maka tampaknya nasib Elia juga perlu disandangnya untuk menegaskan perutusannya. Yesus yang dikenal oleh orang sejamannya sebagai nabi, tampaknya juga akan mengalami nasib yang sama dengan leluhurnya. Bapa, dua tokoh, Elia dan Yohanes Pembaptis, tidak dipertentangkan, tetapi harus dilihat dalam kesinambungan. Namun menurut kata Yohanes sendiri, iya, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kalau arah perkembangan dari yang lama kepada yang baru itu pun sudah diterima, di dalamnya ada yang bergerak lambat, moderat, cepat, ada yang masih menunggu, ada yang memang tidak mampu, tidak mau. Yesus menegur kaum Farisi, tetapi bagi mereka pertobatan juga mungkin dan ada, seperti si Farisi Paulus dan lainnya yang diceritakan dalam kisah para rasul. Roh Kudus bekerja dengan mengejutkan, dan kami tercengang-cengang. Kami ingin mengimani Injil, ajaran Yesus dengan petunjuk gereja. Namun gereja yang menempuh arah baru dengan tubuhnya yang terikat zaman mengalami gejolak tegangan dalam perubahan. Hanya dengan bisa memahami yang lama, menekuni yang baru, dengan tantangannya penuh dalam harapan dan kedamaian jiwa. Bapa, utuslah Dia yang lebih agung dari para nabi, utuslah Dia sabdamu sendiri, agar kami semakin mengimani Engkau dan menghayati iman itu dalam hidup sehari-hari. Terbitkanlah ya Bapa cahaya kemuliaan-Mu dalam hati kami, dan usirlah kegelapan malam. Semoga pada saat putramu datang, nyatalah kami ini putri-putra cahaya.
Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.